Halo Nevro Friends, ini saya lagi scrolling-scrolling pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Mohon maaf ya, saya nggak sempet untuk membalas semua pertanyaan dari Nevro Friends semua. Tapi akan saya usahakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan saya jawab lewat video di YouTube juga. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu Nevro Friends. Jadi dia ini dulunya obesitas, lalu ada hipertensi. Nah, dengan semua usaha yang dia lakukan, sekarang dia sudah nggak obesitas, berat badannya sudah normal, dan tekanan darahnya berangsur-angsur ke normal. Lalu dia menanyakan, apakah bisa lepas obat? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena sebenarnya sudah sering saya jelaskan, tapi karena ada contoh kasus, ayo kita bahas lagi. Ya, jadi tadi itu contoh yang sangat baik ya, bahwa ada orang yang obesitas dan hipertensi. Karena memang obesitas itu sangat beresiko mengalami hipertensi. Karena hipertensi sudah pernah saya jelaskan, hipertensi itu kan ada dua macam ya. Ada hipertensi esensial atau hipertensi primer yang disebabkan oleh multifaktorial dan kebanyakan itu terkait dengan gaya hidup. Dan satunya hipertensi sekunder yang merupakan hipertensi khusus yang disebabkan oleh penyebab tertentu. Dan apabila penyebabnya diatasi, hipertensi ini bisa sembuh. Beda dengan yang primer atau esensial tadi, itu lebih sulit sembuh dalam tanda kutip, karena memang faktornya banyak. Faktor gaya hidup itu kan nggak melulu cuma masalah makan ya. Banyak sekali faktor gaya hidup yang juga harus diubah kalau memang mau betul-betul sembuh dari hipertensi esensial. Misalnya selain mengatur pola makan, dia juga harus bisa mengatur pola stres psikisnya dia harus bisa mengatur pola tidurnya dia, dan banyak hal lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tadi di mana seseorang yang obesitas memang akhirnya menderita hipertensi. Dan mungkin dengan niatnya yang besar, dia akhirnya bisa menurunkan berat badannya sampai normal. Akhirnya otomatis tekanan darahnya juga akan lebih mudah dikendalikan. Ini sesuai dengan yang selalu saya jelaskan ya. Karena selain menggunakan obat, justru malah pengobatan hipertensi yang utama, terutama hipertensi esensial atau primer, itu adalah mengatasi akar masalahnya. Akar masalahnya biasanya adalah masalah gaya hidup yang kurang baik, seperti pola makan yang kurang baik, kebiasaan kurang aktivitas ya. Nah, kalau itu diperbaiki semua, akar masalahnya diperbaiki, seharusnya memang tekanan darah itu akan mudah dikendalikan. Jadi penggunaan obatnya juga bisa turun dosisnya atau malah turun jenis obatnya. Sekarang kembali ke pertanyaannya tadi, apakah dengan demikian dia bisa lepas obat? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab dan belum tentu bisa saya jawab hanya dari penjelasan ini. Takutnya nanti Nevrofriends juga jadi salah tangkap ya. Pada prinsipnya gini Nevrofriends, kalau memang dengan perubahan gaya hidup, tekanan darah itu turun, lebih mudah dikendalikan, itu sebetulnya sangat boleh untuk mencoba perlahan-lahan melepas obat ya, yaitu dengan menurunkan dosis. Mungkin yang sebelumnya 3 macam obat turun ke 2 macam obat, atau 2 macam obat turun ke 1 macam, atau dosisnya yang diturunkan. Tapi catatan besarnya dan harus kalian betul-betul pikirkan itu adalah harus konsultasi dan harus di bawah pengawasan dokter. Itu harus digarisbawahi ya. Jadi tidak boleh diturunkan sendiri dosisnya. Tidak boleh obatnya dikurang-kurangin sendiri. Semuanya harus diskusi dulu dengan dokter yang biasa memberikan obat. Bisa dokter penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, bisa dokter spesialis penyakit dalam umum, bisa dokter jantung ya. Karena kalau tidak di bawah pengawasan dokter, yang tentunya dokter lebih memahami efek samping dari obat dan lain-lain, dikhawatirkan bisa terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau Nevrofriends menyetop sendiri obatnya, padahal ada jenis obat-obat hipertensi tertentu yang punya efek samping yaitu rebound. Rebound itu artinya kalau dia dihentikan tiba-tiba, maka tekanan darah itu bisa melonjak drastis tiba-tiba, dan ini sangat berbahaya karena bisa mencetuskan serangan stroke atau serangan jantung saat itu. Jadi jangan diturunkan sendiri, harus selalu diskusi dengan dokter masing-masing. Jadi gitu ya Nevrofriends, jawabannya cukup jelas. Ini adalah contoh yang sangat baik. Jadi Nevrofriends yang masih obesitas, masih overweight dan menderita hipertensi, segera ubah gaya hidup, segera turunkan berat badan supaya pengendalian tensi akan lebih mudah dan tidak menutup kemungkinan Nevrofriends akan bisa lepas dari obat.
Tapi jangan jangan lupa untuk selalu diskusikan dulu dengan dokter masing-masing.